Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di dalam rangkaian acara webinar series online kali ini. Semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat-sehat ya hari ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum itu, kami dari Prodi Magister Manajemen Telkom University mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk kali ini di sini saya sapa dulu. Kita sudah hadir dosen MM, ada Bu Dr. Ratna El Nugroho. Selamat sore Ibu. Oke, beliau expert di digital entrepreneurship. Kemudian juga ada Ibu Dr. Astri Gina yang sudah hadir juga sebagai pembicara hari ini. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam. Kemudian tidak lupa kita juga ada moderator kita hari ini dan saya bangga untuk memperkenalkan moderator kita kali ini, Mbak Hanan. Mbak Hanan, selamat sore. Selamat sore Bu Rizky. Ya, Mbak Hanan ini masih tercatat aktif sebagai mahasiswa Prodi MM untuk kelas eksekutif 37 ya Mbak ya? Betul Bu, betul. Oke, tidak berpanjang-panjang lebar. Sekarang saya akan memberi ini untuk saat ini kita akan membahas webinar Academic Talk Ecopreneurship memperluas cakrawala pemikiran to expand the horizon of thinking. Ya, tidak berpanjang lebar, kita akan segera masuk ke dalam sesi kita. Tapi untuk itu kita mau melihat profil dari moderator kita kali ini. Silahkan Mas Tias, tolong dibantu. Oke, menarik sekali dari profilnya ya Mbak Hanan. Mungkin nanti bisa sumbang lagu ya di akhir acara ya Mbak Hanan ya? Iya, bisa. Kita pengen Masnya ketika menyanyi. Oke Mbak Hanan, saya serahkan untuk moderator acara hari ini. Monggo silahkan. Iya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya buat Bu Rizky dan teman-teman dari Prodi MM. Kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya untuk menjadi moderator pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Hana, sudah ditampilkan tadi di video sebelumnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan beberapa peraturan saat mengikuti webinar series yang dipersembahkan oleh MM Telkom University. Yaitu secara pertama, host akan secara default mute seluruh mikrofon peserta untuk menghindari noise saat pembicara memaparkan materinya. Yang kedua yaitu peserta dapat bertanya melalui fitur chat yang akan diakomodir oleh saya nanti. Dan ketiga, sertifikat dapat diberikan pada peserta yang berada dalam sesi kali ini selama minimal 60 menit. Yang selanjutnya, peserta wajib menggunakan nama lengkap asli atau sesuai nama pendaftar saat menggunakan Zoom sebagai tanda bukti kehadiran webinar pada sore hari ini. Pada akhir acara, akan dilaksanakan sesi foto sehingga kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon dengan sangat untuk menyalakan kameranya karena sebagai dokumentasi harap dandan dengan cantik dan ganteng supaya nanti pas di foto kelihatan pas kita udah join pada webinar pada sore hari ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian kami mohon untuk mengisi link feedback. Kenapa? Karena pada link feedback yang akan diberikan nantinya akan menggenerate dan mengirimkan e-sertifikat secara langsung kepada Bapak Ibu. Nah,
tak perlu panjang lebar, pada sore hari ini kita sudah memiliki dua pembicara yang sangat inspiratif. Untuk sesi yang pertama, yaitu pembicara akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Insinyur Ratna Lindawati Lubis. Ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, kita mau lihat nih apa video profil singkat dari Ibu Ratna. Kepada Bapak Tias, kami mohon bantuannya untuk memplay video profil dari ya, berikut profil singkat dari Ibu Ratna. Saat ini Bu Ratna merupakan dosen aktif di MM Telkom University dan beliau pada sore hari ini akan memaparkan materi tentang entrepreneurship, memperluas cakrawala pemikiran to expand horizon of thinking. Kepada Ibu Ratna, waktu dan tempat kami persilahkan Ibu untuk mempresentasikan materi pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Hanan ya. Iya betul Ibu Astrid, dari Space Property semuanya ya. Selamat sore buat semuanya. Saya langsung ke share screen ya. Iya. Geser-geser. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan bincang-bincang santai ya tentang apa sih ecopreneurship, lalu digital ecopreneurship. Menggabungkan dua kata antara digital dengan ecopreneurship. Sementara ecopreneurship itu sendiri gabungan dari dua kata sebetulnya ya, ekologi dan entrepreneurship. Nah, saya mendapatkan inspirasi judul ini bukan datang begitu saja ya. Jadi ketika saya mengambil kuliah S3 di UPI, promotor saya pernah kasih nasihat gitu. Kenapa orang mau ambil S3? Saya nggak bisa jawab, kenapa ya? Gitu ya. Nah, lama gitu, panjang baru bisa mengeluarkan kalimat ini. Jadi saya pakailah kalimat ini, meneruskan pesan beliau yang sampai sekarang menurut saya tidak ada habisnya ya. Memperluas cakrawala pemikiran. To expand the horizon of thinking. Nah, saya ambil gambar itu dari Sloan ya, MIT ya. Jadi itu titik-titik itu titik-titik digital ya. Bagaimana kita sekarang posisinya berlari mungkin. Saya nggak ketemu dengan orang yang bikin ya. Nah, di sini saya akan merangkai cerita saya dari 3 pertanyaan. Ini gambar gedung kita ya, gedung kesayangan. Yang pertama, ini ditujukan kepada para mahasiswa baru ya, yang akan bergabung dengan MMTLU. Sekarang kamu ada di mana? Lalu kamu mau kemana? Bagaimana kamu ke sana? Ya, jadi ini adalah 3 pertanyaan strategis yang biasanya dipakai dalam strategic management-nya. Kadang-kadang kita juga merasa bingung ya.
sekarang ada di mana gitu. Terus mau kemana gitu ya. Lalu bagaimana kita ke sana? Bagi saya sih, karena masa depan gak ada yang tahu, menjawab pertanyaan ini juga gak gampang ya. Tapi ada baiknya kita mampu menyadari kita ada di mana sekarang. Nah, dalam kondisi sekarang ini ya kita di rumah terus gitu ya, mau tidak mau gitu ya. Tapi dalam konteks MMPLU, dalam konteks Telkom University, saya mencoba menjawab dari keberadaan, eksistensi. Telkom University itu ada 7 fakultas ya, 31 program studi. Nanti kita akan berkembang lagi ya, mudah-mudahan ya, amin. Jadi ada fakultas teknik elektro, ada fakultas informatika, masing-masing ini jadi punya 7 anak ya, masing-masing ada anaknya lagi, S2, S1 ya. Fakultas Rekayasa Industri, FRI, kita ada di FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, karena kita punya adik namanya MBTI ya. Kemudian ada FKB, kemudian ada FIK, lalu ada Fakultas Ilmu Terapan. Nah, kita ini ada 30.000 student. Saya nggak tahu data terakhir, ini saya dapatkan sekitar ya 2 tahun yang lalu lah ya. Kemudian ada sekitar 42.000 lebih alumni. Jadi sangat luar biasa besar ya, kita keluarga besar. Jadi saya mulai dari sini. Where are we itu, jadi tadi kan kepada you ya, sekarang kepada saya dan kepada Bu Asrigina. Kami ada di sini, kami ada di FEB, kami ada di S2 Manajemen. Kembali ke yang tadi, bagaimana berpikir secara strategis dengan 3 pertanyaan strategis. Saya mulai dari visi Telkom University dengan mengambil satu cuplikan koran ya, tanggal 19 Agustus 1 tahun yang lalu ya. TELU termasuk 3 perguruan tinggi swasta terbaik ya, ada, sudah dinobatkan. Lalu di sini saya mencoba menerangkan kami ada di mana ya. Ini adalah perjalanannya ya. Jadi ada tahun 2013 sampai tahun 2038. Sekarang kita ada di tangga yang kedua. Tangga yang kedua antara 2018 sampai 2023. Ya, 2013 sudah lewat. Saat itulah Telkom University merger antara STT Telkom, IT Telkom sebetulnya dengan IM Telkom ya, dan Politeknik bergabung menjadi satu. Nah sekarang kita berada, kaki kita berada di antara saya ya, kami ya, we ya, tahun 2020 menuju ke Universitas Riset dan Entrepreneurial. Itulah yang saya jadikan sebagai titik berangkat di mana ada sekarang ya. Nggak akan saya ceritakan semua ini karena nanti terlalu jauh ya. Kita fokus kepada ecopreneurship. Nah, kalau ini kita semua paham ya. Kita ada di mana? Ada di garis khatulistiwa. Konon kabarnya kita adalah negara yang paling banyak pulau-pulaunya dan yang paling panjang kalau diukur dari ujung sampai ujung, katanya begitu ya. Jadi kalau kita lihat skala ini, kita lebih dari Amerika ya. Lihat itu kotaknya. Ada 2 kotak lebih. Amerika ya mirip-mirip ya. Mereka sudah benua. Kita enggak ya, kepulauan ya, gugusan pulau-pulau. Lalu kita ada di mana? Di Jawa Barat. Kenapa saya menampilkan ini? Karena saya ingin membuka cakrawala pemikiran ya, bahwa yang namanya horizon itu sangat luas sekali. Untuk membukanya, kita perlu membuka peta yang lebih luas. Artinya apa? Wah, saya kecil banget nih, nggak kelihatan. Itu ya.
Ini maksud saya menampilkan peta. Sekarang saya sampai kepada judul. To expand the horizon of thinking ya. Kalau saya buka kamus Webster ya, yang sudah cukup lama, kita mulai dari definisi. Definisi horizon itu adalah di mana garis antara bumi, ya, the line where the earth seems to meet the sky, ya. Nggak tahu tuh batasnya di mana. Karena kalau kita sampai di ujung laut sana, kita juga nggak tahu horizonnya di mana. Jadi seolah-olah kita melihat dari sini ada garis. Itu adalah horizon, ya. Itu kelihatannya tampak antara bumi dan langit, ya. Line garisnya, ya. Nah, nanti saya coba melihat supaya nggak bosen ya, sore-sore supaya nggak ngantuk, saya akan melihatkan videonya. Ini adalah beberapa video yang mungkin Bu Asri Gina juga tahu ya, waktu itu ikut pengalamannya. Jadi, definition of horizon itu ada beberapa, A, B, C, D, ada secara geologi juga. Saya ambil dari yang pertama ya, line where the earth seems to meet the sky. Nah, yuk kita tonton videonya sebentar ya. Now that we've seen the samples on the northern side of Gonzales Massa Forum, we're going to stop here for about 3, 4, 5 minutes, and we're being approached by Josephine Cheney. She is the owner, actually she is the fifth owner of the samples you see on your left-hand side of the train. She's courtesy from Calypso Trains. She's going to give you a small sachet of sea salt. Ada videonya, Bu. Oh, nggak ada ya? Iya, Bu, nggak muncul. ya? Iya, nggak muncul di layar kami, Bu. Oke. Saya Ibu coba pun buka. mungkin share screen-nya pas di videonya ya, jadi bisa kelihatan. Iya. Saya stop share dulu ya. Now that we've seen the samples on the side of Gonzales Massa Forum, we're going to stop here for about 3, 4, 5 minutes, and we're being approached by Josephine. Iya. Kira-kira seperti itu ya. Bisa lihat tadi? Nggak kelihatan, Bu. Belum muncul, Bu. Iya, masih belum muncul. Saya ingin memperlihatkan Now that we've seen the samples on the northern side of Gonzales Massa Forum, we're going to stop here for about 3, 4, 5 minutes, and we're being approached by Josephine Cheney. She is the owner, actually she is the fifth owner of the samples you see on the left-hand side of the train. She's courtesy from Calypso Trains. She's going to give you a small sachet of sea salt. The same sea salt that they cultivate, her and her family, they cultivate the same salt as you see on the left-hand side. So take one each, and I'm pretty sure you're going to enjoy it. It's genuine Mediterranean sea salt. Okay, thank you. It's the best in the world. Thank you. So, I take the opportunity to say thank you for coming aboard Calypso Trains, and hopefully hope that you have a beautiful and wonderful day, Wednesday, here with us here in Gonzales. Thank you. This salt is very good for cooking. Yes, it's excellent for cooking because it's got a sharp taste. Huh? Good. Iya. Bisa ya lihat videonya ya?
Bisa Bu, sudah tampil. Ya. Jadi itulah maksud saya yang namanya horizon. Pertemuan antara garis laut dan garis langit ya. Sangat luas. Nah, kenapa kita perlu memperluas cara pandang? Saya ini S1-nya dulu belajar itu tuh, gambar itu tuh. Jadi kita dibatasi oleh dimensi. Dimensi kita berapa? Kalau dilihat dari gambarnya Neuvert itu ya, arsitek data itu kita cuma mampu melihat 60 ke kanan, 60 ke kiri. Jadi untuk bisa melihat 360, kita harus muter. Nggak mungkin, karena kita matanya terbatas ya. Jadi sebetulnya kita sudah punya standar ergonomic dimension. Jadi sekarang itu yang namanya social distancing itu bukan karena muncul begitu saja 1,5 meter, itu ada ilmunya juga gitu ya. Kita nyaman dengan 1,2 gitu. Sudah ada studinya ya. Nah, to expand the horizon of thinking itu artinya adalah we have to learn to look at things with a 360 degree perspective ya. Nah, ini ada video yang lain ya. Bagaimana cara melihat 360 derajat? Kok nggak ada videonya, Bu Ratna? Wah, ada ya ampun, saya udah diam-diam nih. Belum muncul di kami, Bu. Oh, diingetin. Coba. Now that we've seen the samples, Salah. Maaf ya. Ini. Ada nggak? Masih belum, Bu. Masih tampilan dokumen Ibu yang muncul di layar kami, Bu. Stop share dulu ya. Ada Mbak Asna? Masih sama, Bu? Masih belum ada, Bu. Masih belum ada. Bisa buka berarti ya? Ya udah, nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Saya nggak bisa dibuka. Ya, udah ya. Kembali ke slide, Mbak Hasna, Mbak Hanan. Udah ya? Enggak, ya sudah kembali ke slide. Bu, udah. Oke. Jadi sebetulnya itu adalah cara bagaimana kita melihat 360 derajat harus muter, ya. Saya langsung kepada ecopreneurship. Sepertinya kalau yang sudah mengambil mata kuliah ini sudah tahu ya. Jadi ecopreneurship itu kalau diceritakan dari dia punya silsilah ya. Dia punya pohon ya, pohon pengetahuan ya. Dari mulai matematika itu ada menyumbangkan ekonomi, bisnis, biologi, psikologi, sosiologi, turunlah menjadi eco-entrepreneurship. Jadi silsilahnya ada jelas. Ecopreneurship itu turun lagi menjadi sociopreneurship, technopreneurship, dan eco ya, sosio, tekno, dan eco ya. Sampai sejauh ini masih itu. Jadi kalau ada digipreneurship sebetulnya itu mungkin baru lagi ya, berbagai macam dengan perubahan segala macam. Sebetulnya itu juga sudah dibahas ya sejak mulai tahun 90-an. Ada beberapa buku yang kita bisa baca sebagai referensi ya. Sehingga ada banyak definisi ecopreneurship itu yang pasti asal katanya adalah ekologi dan entrepreneurship. Ada yang bilang itu adalah entrepreneurship berbasis lingkungan ya, macam-macam ya.
Nah, sekarang saya dan Bu Asri Gina di dalam mata kuliah ini berangkat dari Undang-Undang Republik Indonesia ya tahun 2012 ya tentang pendidikan tinggi, bahwasanya dosen itu punya 3 tugas tanggung jawab: melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, sekarang ini saya mengkaitkannya lagi dengan yang namanya SDG ya. SDG itu adalah Sustainable Development Goals yang akan dicoba untuk dicapai sampai tahun 2030. Sementara itu ada juga yang yang menurut berita terakhir impact ranking dari perguruan tinggi itu dikaitkan dengan SDG oleh Times Higher Education, sehingga nanti mata kuliah entrepreneurship ini yang digabungkan dengan digital akan diarahkan dalam bingkai Sustainable Development Goals, di mana SDG sendiri itu sudah ada peraturan presidennya. Di situ ada peran akademisi, expert, pemerintah, parlemen, filantropi, bisnis, dan juga corporate social responsibility serta media ya. Jadi kalau dilihat gambar yang tengah ini, akademisi itu berperan untuk capacity building, monitoring evaluation, dan prepare the policy paper. Jadi kita mencoba untuk membuat riset-riset yang memberikan saran membuat kebijakan ya, kira-kira seperti itu nanti dalam mata kuliah entrepreneurship. Nah, kemana kita mau pergi? Tadi SDG 2030 ya. Nah, di sini teman-teman sekalian ya, kalau bicara tentang SDG itu banyak sekali kendalanya ya. Saya tidak akan baca semua, tapi yang jelas di sini adalah the problem is lack of political will and knowing doing gap. Itu bukan saya yang ngomong ya. Yang ngomong itu adalah Profesor Otto Scharmer ya dari MIT ya, yang banyak bicara tentang entrepreneurship ya. Summit dari mulai banyak lah gitu ya. Jadi sebetulnya Prof. Otto inilah yang sekarang banyak menggaungkan social operating system dan juga upgrade our mental from ecosystem to ecosystem awareness. Jadi kepekaan itu pindah dari ekosistem ke ekosistem. Teman-teman kalau mau menggali lebih lanjut tentang SDG dan kenapa itu susah dipahami, susah dicapai dan segala macam, di sini ada alamatnya ya, Presensing Institute blog ya. Di situ nanti ketemu akan banyak cerita-cerita. Nah, kemana kita akan pergi? Tadi ada 3 pertanyaan ya. Kita ada di mana? Kami ada di mana? Mau kemana? Bagaimana ke sana ya? Nah, di sini saya mencoba untuk membuka ya. Di dalam buku halaman 89 itu saya mengidentifikasi 3 hal ya. 3 hal yang bisa menjadi jawaban akan adanya persoalan-persoalan lingkungan ya. Yang pertama, nanti Bu Astri Gina akan banyak cerita ya. Kita bisa eksperimen dengan bisnis model yang baru-baru ya. Tetapi lebih kepada diutamakan mengarah kepada lingkungan ya. Jadi a new business model, kita bereksperimen terus untuk menghadapi persoalan itu ya, yang namanya krisis, segala macam krisis termasuk sekarang ya. Yang kedua, sebagai entrepreneur ya, as influencer entrepreneurs yang banyak berargumentasi ya, can do attitude is much more likely to succeed than don't do, won't do, or can't do mindset. Jadi harusnya bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau, nggak bisa, nggak mau. Harus bisa, can do attitude ya. Dan yang ketiga, harusnya kita bisa menganalisis ke belakang ya, track down, study, kemudian terus-menerus mempelajari di sepanjang can do tadi. Tambah lagi kalimatnya, we can work out how to do it. Entrepreneurs who are already hard at work on developing real world solution. Jadi we can work out how to do it. Tambah. Jadi kita melatih diri untuk selalu menemukan hal yang baru. Ya. Saya katakan ini adalah perjalanan di mana akan membangun ecologically oriented innovation yang akan dicoba untuk dicapai sampai tahun 2030. Itu adalah tantangan kita. Lalu bagaimana kita ke sana? Saya dengan Bu Astri Gina itu sudah melakukan beberapa project dengan mahasiswa ya. Kita namakan Socio Ecopreneurship Project. Di sini fokus kita adalah
membawa para university students, kemudian komunitas masyarakat untuk menggabungkan ide-ide bisnis yang berdampak kepada lingkungan ya. Ini adalah foto-foto kami ketika pergi ke kebun belajar, kemudian kami belajar di Tunas Nusa, kemudian ke Cisurupan ya. Ada beberapa sebagai dokumentasi. Bagaimana kita ke sana? Ini juga ada beberapa foto. Dengan cara apa ya? How do we get there? Dengan cara kami ingin membangun pohon akademik ya. Dengan siapa? Dengan masyarakat. Ini adalah beberapa foto dokumentasi yang saya ambil dari kegiatan saya dengan Bu Asri Gina untuk membangun pohon akademik yang dibangun dengan cinta ya. Jadi pohon itu akarnya kuat ya, tadi entrepreneurship. Ada juga mantra yang dijadikan sebagai penyemangat. Yang pertama adalah lifelong learners atau pembelajar sepanjang hayat. Sky is the limit, tidak ada batas, terus bertumbuh seperti daun dan pohon ya, dengan 360 derajat perspektif, cara pandang, utuh menyeluruh. Jadi ada 3 semangat, pembelajar sepanjang hayat, terus bertumbuh, utuh menyeluruh. Lifelong learners, sky is the limit, and with a 360 degrees perspective. Itulah yang akan saya angkat hari ini, mengapa penting untuk memperluas cakrawala pemikiran. Masih bagaimana kita ke sana sekarang ya? Di sini juga kami melakukan terus melakukan pengabdian kepada masyarakat karena tidak akan jauh-jauh perginya ya. Tidak kemana-mana, udah aja di sini sekarang dan di lokal gitu ya. Nah tujuannya adalah yang tadi academic family yang tadi dengan adanya digital kita terhubung dengan digital tadi. Digital itu apa sih sebetulnya? Digital itu sebetulnya sarana ya, teknologi ya, on, off, like, dislike, terus hanya ada 2 digital itu, ya, karena dia terdiri dari 2 nomor, 0 dan 1 ya. Jadi di sini saya mendefinisikan digital ecopreneurship itu adalah bagaimana memaknai yang tadi ibunya adalah entrepreneurship sebagai jalan membangun tridharma perguruan tinggi berbasis digital. Jadi digital itu hanyalah sebagai tools, alat. Contoh, kita mau motong kue misalnya ya, motong kue ulang tahun ya, pakai garpu bisa. Pakai alat yang lain bisa ya. Tapi ada alat potong pisau yang khusus untuk kue ulang tahun atau cake ulang tahun ya, yang akan membuat potongan itu menjadi cantik ya. Nah, jadi digital itu sebetulnya adalah hanya alat aja ya. Yang penting adalah semangatnya. Bagaimana kita ke sana? Sebetulnya itu sudah terjadi ya. Ada tulisan The Economist ya, The Entrepreneurial Society, ini tahun 2009. Yang sekarang bergerak menjadi Ecopreneurial Society. Ya, dengan caranya bagaimana yang tadi itu saya katakan, pembelajar sepanjang hayat, terus bertumbuh dan utuh menyeluruh. Itulah yang kami inginkan dari mata kuliah Ecopreneurship ini, yang dibantu oleh digital. Teman-teman sekalian, sekarang ini kita tidak bisa bicara tanpa disruption ya. Sebetulnya itu sudah ada sejak 2011 ya. Nah itu juga nanti bisa cari, ada banyak lah mengenai disrupsi ya. Itu yang kami juga angkat pada saat mata kuliah ini nanti ya. Dan juga bagaimana pendidikan dan skills itu juga sangat beragam ya. Kalau kita lihat gambar sebelah kanan, ini saya ambil dari World Economic Forum, situ ada yang menjadi lifelong learning pathways, quality basic education, 21st century curricula, relevant specialist education, digital and fluency, and STEM skills, education dan innovation. Ini semua teman-teman bisa ambil dari web. Tinggal diklik aja, nanti akan terhubung garis mana kemana, garis mana kemana. Nah, dari sini kami mencoba membuat model yang namanya Ecopreneurship Disruptive Innovation yang menggabungkan antara tridharma perguruan tinggi dan ecopreneurship. Jadi tridharma itu adalah sebetulnya
irisannya ya, irisannya di mana kami akan ingin berkontribusi dengan global agenda. Jadi dibungkus oleh Sustainable Development Goals. Sementara ecopreneurship itu adalah entrepreneurship yang diarahkan untuk membuat bisnis model baru yang memiliki ekologi ya, ilmu ekologi. Itu ecopreneurship-nya. Nanti Bu Astri Gina akan cerita tentang inovatif university ya, akan lebih banyak ya. Tetapi di sini kami mencoba untuk menggabungkan kedua hal itu menjadi wujud nyata Tridharma perguruan tinggi. Kira-kira seperti itu dulu dari saya ya. Silakan Bu Astri Gina, mau dilanjut? Terima kasih Ibu Ratna atas materinya dan sudah memperkenalkan Telkom University ke teman-teman yang sudah join pada sore hari ini. Nah, sebelum beranjak ke Bu Astri Gina, ada baiknya kita melihat profil singkat supaya kita lebih mengenal profil Ibu Astri Gina seperti apa. Kepada Bapak Tias, kami mohon untuk play video profil singkat dari Ibu Astri Gina. Yap. Sudah dilihat teman-teman profil dari Ibu Dr. Astri Gina. Tak perlu menunggu lama, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar untuk melanjutkan materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Ratna. Kepada Ibu Astri Gina, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Hanan. Makasih Bu Ratna tadi sudah memberikan gambaran yang cukup clear ya buat pengantar di sore hari ini. Baik, tidak berlama-lama saya coba share. Bentar. Sudah terlihat ya? Sudah Bu, sudah muncul di layar kami. Tinggal di, nah. Sudah ya? Presentasi. Sudah. Ya. Sebetulnya topik yang dibawakan sama ya, menyambung dengan yang dibawakan oleh Bu Ratna, yaitu tentang memperluas cakrawala pemikiran. Jadi kedua aspek yang dibawakan oleh Bu Ratna dan yang akan dibawakan oleh saya ini memang saling terkait. Di mana kita buka kembali ya, mungkin slide-nya Bu Ratna di sini. Mohon maaf kalau agak lambat. Oke. Nah, tadi terakhir ditutup dengan ecopreneurship dan disruptive innovation ya, EDI model, di mana adanya irisan antara inovatif university dan ecopreneurship ke dalam Tridharma perguruan tinggi, di mana kita melakukannya ya dalam kehidupan sehari-hari kita adalah mengajar, meneliti, dan mengabdi yang memang fokus di bidang kewirausahaan dan yang lebih fokusnya lagi adalah di entrepreneurship. Jadi memang yang kita sasar adalah masyarakat berbasis ekologi ya, dan pemberdayaan masyarakat yang di sekitarnya gitu. Nah, kaitannya dengan topik yang sudah Bu Ratna paparkan, seperti tadi di awal sudah dikatakan bahwa perjalanan Telkom University dari 2013 dan sekarang ada di fase kedua di mana Telkom University ini menuju kepada research dan entrepreneurial university. Mungkin yang lebih saya garis bawahi di sini adalah ke arah entrepreneurial university-nya, di mana dalam hal ini university dituntut untuk tidak sekedar
melakukan sebuah agenda yang normatif ya. Artinya normatif itu ya hanya mengajar saja, riset cukup publikasi yang normatif, di mana publikasi hanya sekedar di jurnal, lalu melakukan pengabdian masyarakat yang hanya sekedar melakukan one shot time, artinya setelah pengabdian tidak ada follow up lebih lanjut gitu ya, tidak ada value lanjutan yang bisa kita follow up dan sebagainya. Jadi di sini lebih diarahkan bagaimana mengintegrasikan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu supaya lebih sustain dan lebih kepada arah komersialisasinya. Artinya, bisakah kegiatan Tridharma tersebut kita arahkan memang untuk benefitnya, impact-nya adalah lebih kepada masyarakat, gitu ya. Nah, untuk menuju ke sana, yang which is itu sudah sangat dekat ya, di 2023, di mana kita membutuhkan university ini harus berinovasi ya. Makanya ada istilah inovatif university, ini saya dapatkan dari buku yang Bu Ratna sharing juga ya, dari Christensen tahun 2011, di mana di sana ada 3 hal yang memang menjadi harus disediakan harus di-provide lah dari university ya, untuk menjadi inovatif university. Yang tadi mungkin sedikit banyak sudah dibicarakan juga sama Bu Ratna ya, di mana ada enabling teknologi, ada bicara juga tadi mahasiswa yang berbicara di project Ecopreneur itu yang sustainable business model, lalu kita bicara juga active networking, di mana kita juga mencoba melingkan mahasiswa dengan cakrawala yang jauh lebih luas, kita tidak hanya belajar dalam ruangan kotak yang hanya terbatas mendeliver materi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa, tapi mahasiswa juga belajar dari lingkungan sekitar, belajar lebih berempati dengan kondisi permasalahan yang lebih real ya di sana. Bagaimana ini dibungkus supaya bisa custom dan harmonis gitu ya dengan atmosfer akademik kampus kita gitu ya. Nah, pertanyaannya, mengapa sih kita sebagai lembaga pendidikan harus berinovasi gitu. Sementara mungkin kita tahu sendiri sebetulnya kalau lihat dari perjalanan lembaga pendidikan yang sudah berusia 100 tahun sekalipun gitu, itu ya begitu-begitu saja implementasinya, artinya tidak menjadi serta-merta langsung ibaratnya kehilangan pasar dan sebagainya gitu. Mungkin tanpa inovasi pun tetap peminatnya tetap ada, berjalan kegiatan belajar mengajarnya tetap berjalan dan sebagainya. Tapi saat ini sepertinya hal tersebut harus kita pikirkan karena tidak cukup hanya sekedar melakukan hal-hal yang normatif gitu. Untuk menuju entrepreneur university kita harus berinovasi. Nah, mengingat saat ini kita sedang dalam era tuna. Ya, tuna itu apa ya, banyak juga istilahnya, ada VUCA, ada tuna gitu ya. Saya mengambil dari yang referensi terbaru di 2016, di mana segalanya serba unpredictable, di mana kita juga sekarang sebagai mungkin peran saya sebagai pengajar yang harus menjadi pendorong bagi mahasiswa untuk bisa menjadi agen perubahan, itu menjadi sebuah PR besar. Kenapa? Karena mungkin ketika, katakanlah 20 tahun yang lalu kalau misalnya mau mendidik seorang entrepreneur keluaran dari sekolah bisnis katakanlah, itu ya cukup saja sekedar mengequip mereka dengan skill-skill dasar ya, skill-skill dasar di mana mereka asal bisa jualan, bisa bikin inovasi yang standar, mereka sudah bisa jualan dan itu bisa dibuktikan di lapangan mereka sustain. Tapi sekarang sepertinya tidak bisa dengan hal yang normatif ya, normatif artinya yang biasa-biasa saja. Bagaimana kita harus mendorong mahasiswa ini ketika kita akan mendorong mereka, katakanlah let's say mau menjadi entrepreneur ya, karena salah satu dari agendanya Entrepreneur University adalah adanya kebutuhan untuk menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru. Nah, ini menjadi sebuah tugas dari kampus ya untuk bisa memberikan materi secara efektif supaya apa yang akan kita tuju itu benar-benar tercapai. Namun ternyata tidak semudah itu ketika berbicara di ranah entrepreneur, karena kita mau menciptakan mahasiswa yang menjadi entrepreneur yang seperti apa, sementara era di sana, katakanlah era tuna seperti ini,
sepertinya tidak semudah seperti 20 tahun yang lalu kita harus menciptakan dengan cara yang biasa. Karena apa? Ketika mencoba berbisnis di era tuna seperti sekarang dengan informasi yang serba ambigu, dan ada hal-hal yang mungkin tidak jelas di lapangan gitu ya, ada hal-hal yang unclear gitu ya, tidak bisa diprediksi. Hal itu tentunya membuat kebingungan bagi para pelaku usaha. Mungkin saya bisa sedikit berikan contoh dari yang sedang saya bina ya saat ini. Mungkin sedikit informasi bahwa dulu sebelum saya menjadi pengajar, saya ini sebetulnya aslinya tukang jahit gitu ya. Jadi ngajar itu sampingan. Fokus utamanya adalah menjahit dulu gitu. Menjahit kurang lebih 4-5 tahun gitu ya. Di sana sebetulnya banyak hal yang saya coba selami selain menjahit juga. Dan itu menjadi satu knowledge tersendiri bagi saya karena saya belajar bukan dari sekolah bisnis, tapi saya memang belajar dari para pelaku usaha secara langsung. Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan karena saya mencoba trial error gitu ya. Beberapa lini bisnis pernah saya coba geluti, di mana itu tidak hanya sekedar fashion, ada juga lebih ke agronya gitu ya. Ada juga bicara di makanan gitu ya, dan usaha-usaha jasa gitu. Dan itu semua memang saya coba karena memang trial error gitu ya. Kalau dulu mungkin trial error tingkat kegagalannya tidak terlalu berasa gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini masa iya gitu kita misalnya sebagai pendidik di kampus akan menciptakan mahasiswa yang nanti lulus hanya bisa melakukan trial dan error gitu. Nah, dalam berdasarkan pengalaman saya gitu, dan sekarang yang komunitas itu di mana tetap saya pupuk untuk berinteraksi terus, saya menjadi punya banyak informasi. Mungkin yang saya bisa kasih contoh yang saat ini masih konsisten adalah di bidang menjahit ya, Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sharing adalah di sana di mana kondisi di era tuna seperti ini itu memang semuanya serba tidak terprediksi. Yang saya alami ketika saya masih menjahit dulu ya, sudah bisa diprediksi saya itu akan panen tuh di bulan apa gitu. Setidaknya Lebaran lah, Idul Adha, atau ketika anak-anak mau masuk sekolah di sekitar bulan Juni gitu ya, Juni-Juli gitu, itu tuh menjadi panen-panennya para penjahit gitu. Nah itu masih bisa terprediksi seperti itu karena lingkungannya sudah kayak seakan-akan itu udah kayak common sense atau zona nyaman bagi para penjahit bahwa udahlah yang penting di 3 momen itu kita bisa maksimal. Nah ternyata ya para rekan-rekan saya penjahit yang sampai sekarang masih menjadi penjahit dan masih berkomunikasi dengan saya itu ternyata tidak semudah itu gitu, tidak bisa menggunakan pola-pola lama gitu, di mana mereka sekarang merasa bahwa banyak hal-hal yang tidak terduga gitu. Ternyata dengan kondisi pandemi seperti ini, boro-boro mikir 3 waktu yang akan panen gitu ya, sepertinya menggapai waktu yang paling terdekat saja sudah sangat di luar dugaan mereka, sehingga banyak sekali dari mereka yang melakukan pivot ya, banting setir untuk tidak menjalani bisnis yang sesuai dengan yang biasanya dikerjakan. Karena apa? Ya karena begitu banyak hal yang memang serba tidak pasti, tidak bisa diprediksi, dan mereka juga tampak kebingungan, walaupun sebetulnya mereka sudah menjadi penjahit 15 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang sampai 25 tahun. Itu pun tetap dalam era seperti ini ketika mereka tidak bisa berinovasi, ya alhasil beberapa dari mereka akhirnya banting setir untuk hanya sekedar bertahan hidup. Nah itu yang fenomena-fenomena seperti itulah yang menjadi masukan ya bagi kami di universitas, terutama saya sebagai pengajar kewirausahaan, apa sih yang harus kita lakukan supaya kalaulah kita mau menciptakan seorang mahasiswa ini menjadi entrepreneur, entrepreneur ini harus yang adaptif ya dengan lingkungan. Entar ada nama apa lagi mungkinnya eranya setelah tuna gitu ya, dan bagaimana biar mereka bisa sustain, itulah kata kunci yang mungkin tadi Bu Ratna sempat share ya, bahwa kita tidak hanya sekedar berbicara bahwa yang penting bisnisnya dimulai. Nah sekarang ternyata tidak bisa hanya sekedar berbicara dimulai, tapi juga harus memikirkan bagaimana bisnis itu bisa sustainable gitu ya. Makanya kita mencoba untuk melakukan kombinasi-kombinasi ya dalam pembelajaran. Bagaimana kita memberikan value yang bisa kita berikan kepada mahasiswa bahwa
berpikir itu harus holistik gitu. Bagaimana mereka bisa terjun ke masyarakat tanpa berpikirnya yang separoh-separoh gitu ya. Gimana caranya supaya mereka juga mulai peduli, berempati dengan lingkungannya dan sebagainya. Nah, ini ada slide tentang sedikit materi ya tentang kenapa sih sebetulnya inovasi di lapangan itu banyak gagal. Kalau tadi dibicarakan mahasiswa sekarang sudah tidak bisa lagi melakukan sekedar hanya normatif bisnis. Karena apa? Karena data juga banyak membuktikan bahwa established business ownership di Indonesia ini cukup rendah ya. Artinya kalau cukup rendah itu dibandingkan dengan negara-negara yang terdekat dengan Indonesia, mungkin dibandingkan Malaysia, Singapura gitu. Ya jauh lah kalau memang kita mau membandingkan dengan negara-negara maju. Dengan negara-negara yang terdekat dengan kita pun sebetulnya kondisi kita itu tidak lebih unggul gitu ya. Kenapa? Ya karena ternyata kalau zaman dulu kita mau berbisnis, orang tuh mikirnya ya udahlah kita bikin dulu perencanaan gitu ya. Mungkin sudah pada biasa juga mendengar istilah business plan ya. Kebanyakan orang pasti akan langsung mengambil kertas, coret-coret, bikin business plan yang baik dan sebagainya. Ternyata dalam era tuna seperti ini, inovasi itu banyak gagal justru di saat orang membuat perencanaan yang begitu baik gitu ya, begitu sempurna gitu ya, good plan, solid strategy, ya, melakukan market riset yang sangat mendalam di awal gitu ya, pokoknya gimana caranya supaya perencanaan itu terlihat sempurna gitu. Ternyata malah inovasi itu keburu gagal. Kenapa? Karena ya mungkin kelamaan bikin plannya ya, kelamaan bikin plan sementara di luar sana eranya sudah serba cepat gitu ya, turbulensi, semua serba tidak terprediksi gitu ya, volatil lah ya, cepat gitu, rapid gitu, semuanya serba cepat. Sementara kita hanya ngotak-atik di belakang layar, di belakang laptop gitu ya, ngurusin tentang perencanaan gitu. Sehingga dalam bukunya Eric Rice mengatakan bahwa ternyata good plan itu bisa menjadi salah satu cikal bakalnya inovasi itu gagal gitu ya. Atau ada juga case yang lain di mana orang terlalu menyepelekan. Ya udahlah jalanin aja. Nah ini adalah yang kedua, inilah yang saya temukan di lapangannya. Kebanyakan para micro bisnis yang saya temui itu adalah ada di tahap 2. Di mana mereka itu ya udahlah segimana arusnya aja, yang penting kita mah bisa makan. Jadi mereka masih tahap di necessity entrepreneur. Di mana mereka berbisnis itu hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, di sini ada diagram ya, ada diagram di mana sebetulnya ada visi yang menjadi dasar dari sebuah usaha gitu ya. Lalu ada strategi, ada produk. Nah, kebanyakan yang diotak-atik oleh UKM ya, itu adalah lebih kepada produknya. Mereka gonta-ganti produk. Bahkan yang kasus yang saya sebutkan tadi, UKM yang ada di bidang jahit itu, tidak sedikit mereka banting setir ke bidang makanan gitu. Mereka berpikir yang penting bisa bertahan hidup lah, apapun yang bisa saya jual deh. Yang kalau mau reseller juga oke, mau produknya apapun oke. Akhirnya mereka gado-gado, apapun mereka jual. Jadi mereka sudah tidak pada kompetensi base-nya lagi, sudah tidak pada lininya lagi gitu. Yaitu mereka ngotak-atik produknya gitu. Padahal sebetulnya kalaulah mereka misalnya dalam era seperti ini tahu betul apa sih yang menjadi esensi dari berbisnisnya mereka mungkin tidak harus kayak apa ya, latah gitu ya, lihat orang jualan apa, ikut jualan apa. Nah itu pun yang memang menjadi kendala utama dari para mikro bisnis ini ya, dan dimana kalau kita juga mau mendidik mahasiswa kita, ya mereka juga akan berawal dari mikro dulu gitu ya. Nah ini juga menjadi PR besar, bagaimana mereka tidak serta-merta asal menjalani bisnis itu, tapi enggak juga harus melulu lengkap gitu ya, bis plan-nya harus dinilai dulu oleh expert gitu dan sebagainya, sehingga mereka baru berjalan. Keburu ketinggalan gitu, artinya mereka keburu kelibas oleh inovasi-inovasi lain yang jauh lebih cepat ke lapangan gitu. Nah mungkin hal ini juga bisa kita gambarkan dari mungkin Bapak ada yang sudah sangat mengenal ya dengan Start with Why ini yang dari Simon Sinek, di mana fenomena ini menggambarkan bahwa betapa banyak orang sebetulnya dia sangat paham apa yang dia sedang kerjakan. Ya mungkin kalau kasusnya di UKM tadi, dia sangat paham apa yang dia kerjakan. Dia tahu dia penjahit.
tahu dia penjual makanan sehat misalnya, atau dia tahu dia sebagai penjual jasa, salon dan sebagainya gitu. Tapi kadang-kadang ya banyak mungkin kasusnya dia penjahit ya, mungkin dari 10 itu hanya 2 lah, mungkin 20% aja yang mereka tahu bagaimana cara menjalankan bisnis menjahit dengan benar gitu. Artinya di lapangan ini masih banyak PR bagi para pendidik seperti saya dan Bu Ratna mungkin ya, untuk mengedukasi bukan hanya sekedar mengedukasi siswa yang menjadi kewajiban kami karena beliau sudah menjadi peserta didik kami di Telkom University, tapi juga kita ada PR besar di mana masyarakat juga butuh uluran tangan dari kampus gitu ya, karena ternyata banyak orang yang tahu bagaimana banyak orang yang cuma tahu apa yang dia kerjakan, tapi dia tidak tahu mengerjakan itu dengan yang baik itu seperti apa. Apalagi kalau yang lebih jauh ditanya, kenapa sih kamu jadi penjahit gitu ya? Ya sudah, mereka juga blank aja untuk menjawab alasan kenapa dia mau menjadi seperti itu gitu. Nah ini sebetulnya hal-hal seperti ini menjadi satu hal yang urgent. Kenapa? Karena kalau berdasarkan best practice yang ada di lapangan gitu, para pebisnis yang katakanlah kalau kayak merek handphone kayak Apple gitu ya, dan beberapa perusahaan yang memang terbukti sukses, itu memang berawal dari dia mengetahui filosofinya mendirikan sebuah usaha itu karena apa. Jadi memang faktor motif ini begitu penting dalam mendirikan sebuah bisnis. Makanya kami mencoba untuk mencari sesuatu yang menjadi value thing ya, untuk mendeliver materi kepada mahasiswa itu tidak hanya sekedar normatif entrepreneurship. Saya dan Bu Ratna berkomitmen untuk mencoba tidak hanya sekedar berpikir internal, tapi bagaimana kita bisa merangkul yang ada di luar sana. Makanya kita mencoba untuk berkontribusi memasukkan adanya aspek lingkungan yang secara tidak langsung sebetulnya ketika kita memasukkan aspek lingkungan ke dalam why-nya dari materi ini gitu ya, dari cara kita mendrive mereka menjadi entrepreneur ataupun mau menjadi konsultan ataupun sekedar hanya punya jiwa kewirausahaan gitu ya, itu ternyata impact-nya cukup besar. Kenapa? Karena tanpa disadari mereka juga sebetulnya sudah mencoba memberdayakan masyarakat sekitar. Karena mau nggak mau ketika berbicara lingkungan, itu mau tidak mau akan melibatkan pemberdayaan dari masyarakat setempat. Makanya alasan inilah yang dibundling ke dalam mata kuliah yang saat ini mungkin Bu Ratna yang mendeliver itu gitu ya, bersama dengan saya di tim teachingnya, dan kita mencoba mengarahkan filosofi untuk melakukan sesuatunya kita lakukan karena dampak sosial yang ingin kita capai gitu. Kita ingin berkontribusi lebih jauh terhadap lingkungan kita karena kita mencintai lingkungan kita supaya tidak menambah kerusakan. Dan kita juga ingin memberikan kontribusi lebih supaya bisa memberdayakan orang-orang di sekitarnya sehingga mereka punya punya penghidupan yang jauh lebih layak gitu. Nah, kalau kita bicara why ini kan bicara masalah motif ya. Jadi motif ini yang coba kita arahkan supaya mahasiswa punya semangat ke arah sana gitu. Dan bicara how-nya ya bicara action-nya ya. Tadi beberapa foto yang foto-foto keseruan kita di lapangan gitu ya, di mana beberapa series project eco-partnership yang kita lakukan di lapangan tuh memang sepertinya melelahkan, tapi semua orang tidak ada yang merasa lelah gitu ya. Semua orang merasa happy. Kenapa ya? Karena kita melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan orang-orang di sekitar gitu. Kita bisa do something gitu ya, daripada sekedar hanya duduk di bangku perkuliahan gitu. Kita bisa melakukan sesuatu yang beyond, tidak hanya sekedar membaca buku dan hanya lihat YouTube gitu ya, dan sebagainya. Jadi how ini bicara action-nya. Makanya ketika why-nya sudah kita suntikan gitu ya, ibaratnya kita sudah influence supaya mereka memahami bahwa lihatlah di luar sana tuh faktor ekologi, faktor sosial itu menjadi sesuatu hal yang urgenitasnya harus kita pikirkan. Dan ketika dia sudah merasa firm dan merasa komit, ya siap saya ingin menuju ke sana, kita ajarkan melalui proyek-proyek yang kita lakukan secara real di lapangan. Nah, bentuknya apa yang akan mereka lakukan, itu adalah bicara produknya, idenya, what-nya gitu ya. Jadi mereka itu mencoba mencarikan sebuah ide yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan di lapangan.
Mungkin contoh kasus yang bisa diambil misalkan bagaimana mereka ingin mencoba menyelesaikan permasalahan sampah katakanlah ya gitu, sampah di satu komunitas tertentu, bagaimana menjadikan itu menjadi lebih sederhana, tidak merepotkan, dan kita masukkan unsur digitalnya. Nah, itu yang coba mereka usulkan. Ide-ide seperti apa yang setidaknya bisa membuat lingkungan yang sedang mereka lakukan observasi itu menjadi lebih baik di kemudian hari. Dan biasanya juga kita mencoba untuk menggarap itu selalu berkesinambungan. Artinya bukan berarti satu wilayah itu ketika kita tidak garap lagi lantas kita tinggalkan. Kita selalu mencoba untuk memfollow up-nya dari setiap semester, tahun ke tahun gitu ya, selalu melibatkan mahasiswa untuk mencoba peduli bahwa di lapangan tuh ada sesuatu PR besar yang harus kita pikirkan gitu ya. Jadi memang dalam hal ini kita mencoba untuk mengarahkan mahasiswa, kalaulah dia menjadi seorang leader suatu hari, kita ingin membuat mereka menjadi seorang leader yang inspiratif gitu ya. Bagaimana mendorong mereka menjadi inspiratif leader, bukan manipulatif leader. Apa yang membedakan? Ya ketika mereka menjalankan sebuah bisnis, kalau dia inspiratif leader, dia akan terjun ke lapangan dan dia akan melakukannya dengan passion, dia akan melakukannya dari hati gitu ya. Dia akan melakukan yang terbaik bersama orang-orang yang tentunya satu visi ya untuk menjalankan itu semua gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya sekedar menjadi manipulatif leader, biasanya dia hanya fokus kepada gimana caranya ya supaya saya bisa menghasilkan uang dari ide yang saya buat ini. Jadi fokus orientasinya sudah kepada profit. Nah, itu akan terlihat sekali perbedaannya ketika sudah di lapangan. Karena kalau sudah menjadi manipulatif leader, dia akan melakukan cara-cara atau strategi-strategi yang mungkin ya semua orang udah normatif melakukan seperti itu ya, misalnya melakukan pemasaran di media sosial, melakukan gerakan-gerakan diskon lah, melakukan gerakan-gerakan membujuk pelanggan lah, dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang sebetulnya sangat normatif. Kenapa? Karena loyalitas yang dibangun tidak kepada jangka panjang. Nah, bagaimana kita mencoba untuk mendrive mahasiswa ini menjadi seorang inspiratif leader yang suatu hari ketika mereka mendirikan sebuah bisnis, mereka itu bisa mendapatkan trust dengan mudah dari lingkungan sekitarnya. Karena ketika trust ini sudah bisa terbangun gitu ya, dan dimana kita tahu bahwa trust ini dibangun dari emosi ya, bukan dengan logika gitu ya. Artinya ketika mereka sudah trust, ya mau produk apapun mereka cenderung akan follow gitu. Mau kita keluarkan produk seperti apapun, kalau trustnya sudah muncul, ya mereka cenderung akan mengadopsi dari produk-produk tersebut gitu. Jadi ini menjadi tugas kami bagaimana caranya mahasiswa yang keluar dari kampus, dari MM ini terutama bisa menjadi inspiratif leader gitu ya. Bagaimana mereka ketika menjadi konsultan pun ya konsultan yang inspiratif. Mereka bisa mendorong orang-orang yang mungkin selama ini berkonsultasi kepadanya untuk bisa lebih punya value gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, saya lanjut kepada slide berikutnya adalah gimana sih caranya gitu. Sekarang kita mau create novelty di era tuna ini gitu ya. Ternyata kita tidak bisa lagi langsung seperti dulu membuat bisnis plan tebal-tebal, bahkan kalau dulu kayaknya kalau bisnis plannya tipis tuh malah diketawain. Apaan tuh planningnya kayak gitu, kayaknya tidak menggambarkan apa-apa, nggak clear, ini nggak clear, dicoret-coret lebih clear lagi, nah kayak gitu. Sekarang sepertinya sudah tidak seperti itu ya eranya. Artinya kita boleh bermimpi besar gitu ya, think big gitu ya, tapi kita harus mulai dari batch yang small. Gimana caranya batch small ini bisa menjadi sebuah media kita untuk belajar artinya untuk memperbaiki produk itu kan tidak mungkin kita tunggu dia sempurna lalu kita launching. Tapi biarkanlah kita mencoba ide itu kita launch dengan kapasitas yang minim gitu ya. Tapi dengan itu kita bisa mendapatkan feedback gitu ya. Makanya kalau di bukunya Eric Rice cukup dengan 3 hal saja, kita build the idea, lalu kita coba measure apa yang ada di lapangan, dan dari data yang ada kita bisa belajar.
Belajar untuk apa? Ya, untuk perbaiki ide tersebut. Jadi memang ide itu akan sempurna seiring dengan feedback yang terjadi dari para penggunanya. Jadi bukan dari kesempurnaan itu bukan hadir dari foundernya ya, itu dia yang selama ini menjadi salah kaprah. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang berbisnis itu merasa sempurna dari versi foundernya. Padahal sang pengguna tidak membutuhkan itu. Nah, itu yang sering membuat para entrepreneur terjebak dalam hal-hal kesempurnaan, sehingga mereka lupa bahwa yang dilayani dalam bisnis ini adalah konsumennya yang tentunya punya needs-nya tersendiri gitu ya. Jadi artinya di sini itu malah dalam bukunya Eric Rice itu malah diajarkan bagaimana kita secepat mungkin gagal. Bukan berarti kita ngarep-ngarep gagal, tapi katanya tidak mungkin lah, gak akan pernah belajar kalau kita tidak pernah gagal. Jadi memang gagal itu suatu momen yang ditunggu untuk kita belajar something. Justru kalau mulus-mulus aja, sebetulnya katanya produk tersebut tidak akan pernah sempurna. Karena tidak ada kesempurnaan dari asumsi. Kesempurnaan itu harus divalidasi. Nah, untuk mendapatkan validasi tentunya para pebisnis mengalami kegagalan dulu. Dan dia akan belajar dengan cepat. Dan loop ini akan terus bergerak gitu ya. Dan seberapa lama sebetulnya satu loop ini diselesaikan, semakin cepat semakin baik. Jadi loop ini bisa berulang kali iterasinya untuk mencapai kepada kesempurnaan sebuah produk gitu ya. Oke, lalu next. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah idea yang memang jelas pasarnya siapa, penggunanya siapa, gitu ya. Ini juga ada tools yang coba kita ajarkan ketika di MM, gitu ya. Tools ini sebuah diagram di mana kita bisa memahami lebih jauh dari perilaku konsumen, value proposition canvas. Jadi toolsnya cukup sederhana saja, bagaimana kita petakan kelakuannya konsumen. Nah, ini yang saya suka tuh karena anak-anak disuruh ke lapangan ya. Artinya kalau dia mengambil ranah objeknya adalah di bagian lingkungan atau sosial, mereka benar-benar terjun ke lapangan. Mungkin kalau sebelum pandemi ini mereka happy-happy aja gitu ya, ke lapangan bertemu dengan orang, berkomunikasi, memahami esensi dari permasalahannya seperti apa. Dan ketika dia sudah paham, barulah dia sadar bahwa ternyata yang kita tuliskan di atas kertas itu banyak salahnya. Nah, disitulah ternyata kita belajar bahwa berbisnis dengan menggunakan asumsi itu tidak bisa. Karena kita harus memvalidasi dulu ide-ide kita di lapangan, betul nggak ini yang mereka butuhkan? Ada nggak pasar yang akan kita bidik? Sehingga di bagian sisi kiri yang disebut dengan value proposition ini, di mana itu adalah solusi yang akan ditawarkan dari seorang pebisnis, betul-betul sesuai dengan needs yang dari konsumen yang akan menggunakan produk tersebut. Makanya di sini ada value yang kita berikan harus fit terhadap profil konsumen yang akan dilayani. Nah, itu pun ketika mahasiswa sebelum mendapatkan materi ini, mereka ya pede-pede aja gitu. Mereka pede-pede aja punya asumsi yang udah cukup keren gitu ya. Atau mereka misalnya mau wawancara startup gitu, startup yang memang bergerak di bidang ekologi dan sosial misalnya. Mereka menganggap bahwa ide-ide itu sudah cukup baik, dan ternyata setelah dicek di lapangan ada saja hal-hal yang sebetulnya luput dari pandangan seorang founder. Nah, itu yang kita harapkan mahasiswa kita juga bisa belajar dan bisa memberikan sebuah feedback yang meaningful ya terhadap kalaulah dia misalnya tidak memiliki bisnis sendiri, tapi dia misalnya mengambil bisnis orang lain, setidaknya dia terlatih untuk menjadi seorang konsultan yang handal, konsultan yang inspiratif lah gitu ya. Oke, lalu setelah itu barulah kita mengisi kotak-kotak yang mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah cukup familiar ya. Apa-apa kalau ada kompetisi aja yang kita bilang harus ngisi bisnis model kanvas gitu kan. Nah, biasanya orang di awal dulu udah dipikirin yang kayak gini-gini. Nah, sekarang sepertinya harus dibalik. Sebelum kita ngisi ini semua, cobalah kita validasi dulu idenya sampai benar-benar yakin bahwa ide tersebut betul ada pasarnya, betul memang sudah firm dibutuhkan, dan kita bisa running dengan penuh keyakinan ya, dengan tidak ada keraguan gitu. Barulah kita isi yang seperti ini gitu ya. Kita isi siapa yang menjadi siapa yang menjadi partner kita gitu, aktivitas kita apa, berapa banyak tim yang akan kita rekrut gitu ya, dan bagaimana kita melakukan CRM kepada pelanggan dan sebagainya. Jadi kita mencoba untuk tidak mengandalkan asumsi ketika sedang
memiliki ide atau sedang mendampingi bisnis dari para UKM. Kita coba untuk buktikan bahwa ide tersebut memang berjalan di lapangan, gitu ya, sehingga solusi yang ditawarkan tuh lebih sesuai dengan needs yang memang ada di pasar, gitu. Nah, yang kita coba lakukan ya bersama Bu Ratna, bagaimana supaya mereka sustain, ya, mereka juga harus memasukkan unsur teknologi ke dalam ide-idenya tersebut, gitu ya, supaya bisnis model yang mereka usulkan juga sustain. Mereka harus memasukkan unsur teknologi. Secara di era seperti ini tidak mungkin kita luput dari urusan teknologi, gitu ya. Dan mereka juga diarahkan bagaimana melayani pasar yang oke lah, pasarnya nggak banyak, mungkin satu kelurahan, mungkin satu kecamatan, tapi solusi itu bisa mereka pakai. Ketika itu sudah firm, memang itu bisa berjalan model bisnisnya, kan perkara berikutnya hanya tinggal copy paste kepada area-area lain. Nah, itu yang harus kita arahkan kepada mahasiswa. Jangan dulu ingin menjadi pahlawan untuk seluruh dunia, gitu ya, atau se-Indonesia, gitu kan. Kita kadang-kadang pengen punya ide tuh yang mengejar kepada kesempurnaan. Mungkin banyak orang yang bermimpi ingin mendapat award apa, gitu ya, tapi ternyata nggak bisa, gitu. Artinya tidak hanya sekedar mengejar award, tapi kita juga harus berpikir ide tersebut berjalan untuk siapa. Dan kita tidak perlu berpikir terlalu besar. Kita bidik saja. Niche market pun itu tidak masalah. Bahkan beberapa contoh menunjukkan ketika berbisnis di niche market saat ini, malah itu lebih sustain daripada para pebisnis yang membidik pasar yang terlalu luas. Kenapa? Karena ya ketika membidik pasar terlalu luas, persaingannya juga cukup ketat di sana. Dan ketika orang menjadi post leadership di sana, ya ada yang lebih murah lagi, gitu. Ketika dia memberikan pelayanan yang prima, ada yang lebih prima lagi dibanding dia, gitu. Artinya semua itu serba cepat ya, bergerak serba cepat, harus dipikirkan dengan cepat. Akhirnya yang kita coba arahkan bersama Bu Ratna, kita mencoba membuat mahasiswa ini napak ke bumi, ya, menapaki bumi. Gak usah terlalu ngayal-ngayal dulu yang jauh-jauh, yang penting ide kamu ini bermanfaat bagi manusia. Syukur-syukur ide ini bisa dijalankan terus oleh masyarakat tersebut, digunakan terus. Suatu hari kamu akan memetik manfaatnya, tidak hanya sekedar untuk hidup kamu di dunia, tapi mungkin untuk kehidupan yang lebih abadi, sehingga ada amal jariahnya lah, gitu ya, gitu. Ketika orang yang menciptakan idenya sudah nggak ada, tapi kan manfaatnya masih tetap terus bisa dirasakan, seperti itu. Nah, ini mungkin slide saya yang terakhir. Jadi saya dengan Bu Ratna berkomitmen untuk memberikan pembelajaran tidak hanya di kelas, tapi juga kita beyond ya, dari hanya sekedar tatap muka di kelas. Bagaimana kita memberikan pembelajaran melalui proyek, di mana di sana juga ternyata beragam sekali passion mereka. Ternyata ada yang setelah melalui itu ada yang jadi entrepreneur, ada yang menjadi konsultan, ya, ada yang memang ternyata mencintai cara mengobservasi sehingga dia juga menjadi researcher beneran, gitu ya, dari situ, gitu. Kita berkomitmen untuk memprovide meaningful learning with meaningful task, ya, to give the meaningful impact. Terima kasih, Mbak Hanan. Dari saya, ya. Ya, terima kasih Ibu Astri dan Bu Ratna. Sekarang kita langsung lanjut ke Q&A dan sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta webinar sore hari ini. Mungkin bisa dibantu operator untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kompilir. Dan juga tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bu Ratna di kolom chat pada sore hari ini. Yang pertama dari Ibu Eva Nurlina. Assalamualaikum, maaf izin bertanya, untuk saat ini berdasarkan pengalaman di lapangan, apa sesungguhnya yang menjadi kendala utama dalam menjalankan ecopreneurship? Apakah awareness masyarakat atau regulasi institusi tertentu atau bahkan regulasi pemerintah? Mangga Ibu mau dijawab atau langsung dibacakan dulu tiga-tiganya? Siapa mau jawab, Bu Astri atau Silahkan, Ibu Astri atau saya mau Bu Ratna. mencerna. Apa sesungguhnya yang menjadi kendala utama dalam menjalankan ecopreneurship? Apakah kepekaan masyarakat atau regulasi institusi
tertentu, bahkan regulasi pemerintah. Mbak Eva atau Ibu Eva ya, Ibu Eva itu tidak bisa dijawab dengan satu dimensi ya, karena itu sangat kompleks. Banyak yang bisa dijadikan sebagai terkait. Tetapi kalau mau disederhanakan ya, kendala utama dalam menjalankan bisnis berbasis lingkungan itu sebetulnya ya kendalanya ya hati nurani aja ya. Mau berbisnis itu mau untuk people, profit, and planet, atau mau hanya untuk profit aja. Jadi sebetulnya ada 3P ya yang diangkat oleh John Elkington ketika menerangkan bahwa kita sudah mulai kehilangan sumber daya karena terlalu banyak yang serakah gitu. Jadi regulasi iya, kepekaan masyarakat iya, individu juga iya. Tetapi menurut saya yang paling mendasar adalah ketika kita membuka bisnis, pertanyaannya adalah itu, hanya buat saya sendiri, atau buat orang lain juga, people, atau buat planet. Itu aja sebagai prinsip utamanya. Kira-kira dari saya gitu ya. Lalu yang kedua, menurut Ibu, bagaimana fresh graduate langsung menjadi entrepreneur atau sebaliknya, menimba ilmu, ada pengalaman dulu, dan bekerja dengan orang lain? Tadi juga saya udah jawab ya, tidak ada satu jawaban yang absolut ya, karena itu adalah pilihan ya. Mau belajar dulu, baru mencari pengalaman, atau mau mencari pengalaman dulu, atau mau belajar, itu semuanya adalah pelajaran kehidupan kalau buat saya. Jadi ketika melakukan pilihan, saya mau arah yang ini, maka konsekuensinya saya mampu dan mau untuk menanggung risiko, gitu loh. Jadi itu adalah pilihan, karena kita menurut saya ya, manusia diberikan akal budi untuk bisa memutuskan mana yang baik, mana yang tidak buat dia. Jadi tidak ada yang jawaban yang tunggal ya. Masing-masing punya punya kemampuan untuk bertanya kepada diri sendiri ya. Yang ketiga berkaitan dengan COVID-19. Banyak yang semakin menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini adalah akibat praktek sosial ekonomi dan merusak lingkungan. Kalau Mbak Alida Wahyuni mau menggali lebih dalam tentang kerusakan lingkungan, itu sebetulnya sudah muncul sejak dari zaman kapan ya? Karena apa? Satu hal yang paling mendasar adalah karena manusia sangat serakah. Ya, ada satu pertanyaan yang mungkin dari segi bisnis ya. Ketika saya beruntung, apakah saya mengambil milik orang lain gitu loh? Sama, ketika saya melakukan sesuatu, apakah saya mengambil semuanya dari lingkungan gitu ya. Jadi ada banyak sebetulnya. Kalau bicara soal kerusakan lingkungan, kita sudah punya banyak berita dan segala macam. Namun ya kembali lagi kepada diri sendiri gitu ya. Sampah dipisah nggak di rumah gitu ya. Antara yang organik dengan yang anorganik, antara plastik dengan sayur. Itu aja sih menurut saya dari awal. Nggak usah mikir yang jauh-jauh lah. Di rumah udah cukup menjaga kebersihan nggak gitu loh, karena semuanya kan asalnya dari diri sendiri juga. Kira-kira gitu ya dari saya. Mangga Bu Astri, mau ditambahkan silakan. Saya mute ya. Mangga Bu Astri, apabila ada yang mau ditambahkan dari 3 pertanyaan pertama. Sebenarnya kalau yang saya lihat itu ketika nomor 1 mungkin ya untuk Mbak Eva, di lapangan itu yang terjadi ketika kenapa sih ekopreneurship mungkin agak tidak terlalu berkembang gitu ya. Artinya kalau orang berbisnis di ranah itu tuh nggak yang sehebat orang-orang yang mungkin bisnisnya tidak eko gitu. Kenapa ya? Karena ketika berbisnis berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sosial, yaitu tadi kembali kata Bu Ratna, kita karena melakukannya dari hati untuk tujuan sosial yang mulia, terkadang atau mungkin bisa dipastikan kita tidak bisa mendapatkan profit dari sana gitu. Kita tidak bisa mengharapkan adanya keuntungan dari user yang
menjadi jasa pengguna dari ide bisnis kita gitu. Lantas dari mana gitu kan, harus dapat uangnya. Nah itu yang selalu menjadi tantangan bagi para ekopreneur, karena pada dasarnya biasanya yang berbasis lingkungan ini nggak bisa mengandalkan usernya untuk mendapatkan profit. Karena yaitu berbisnis dari hati itu ibaratnya nggak bisa semuanya dihargakan dengan uang gitu ya. Mungkin saya dan Bu Ratna sudah melihat sekali di lapangan bahwa ternyata ide-ide apapun ketika misalnya kita kaitkan dengan lingkungan, sosial, boro-boro mikir profitnya, mikirin masyarakatnya mau menggunakan ide tersebut saja sudah satu tantangan besar. Karena kan itu bukan satu perkara sederhana ya, kompleksitas dari sosial dan ekonomi itu cukup kompleks. Sehingga kita selesaikan itu harus diurut, ibaratnya kalau diurut tuh benar-benar diruntut dari akar permasalahannya apa dan sebagainya. Jadi ini memang bukan perkara mudah, jadi kenapa pergerakannya lambat, karena pekerjaan ini bukan sesuatu yang langsung instan diberikan hadiah berupa profit. Tapi ini ada sesuatu yang kalau once ini jalan, dan semua orang bisa sama-sama membesarkan ini dan membentuk sebuah engagement gitu ya, ini jauh akan lebih sustain. Kenapa? Karena orang loyal tanpa paksaan karena ngelihat iklan. Tapi mereka karena merasakan benefitnya untuk kehidupan mereka yang jauh lebih panjang. Mereka baru bisa merasakan entah itu 5 atau 10 tahun yang akan datang. Which is mungkin yang punya idenya entah masih hidup atau enggak gitu. Jadi di sini memang motifnya agak sedikit berbeda, sehingga model bisnisnya pun yang kalau saya lihat sepertinya tidak bisa mengandalkan rotor penggerak untuk mencari keuntungannya dari user. Harus diarahkan ke arah yang lain. Nah, disitulah yang disebut dengan sustainability business model yang kita coba arahkan kepada mahasiswa. Kita memang sedikit mengikis harapan mereka untuk mendapatkan uang langsung dari user, ya. Tapi bagaimana kita besarkan dulu bahwa itikat baik ini akan menjadi sesuatu yang baik untuk lingkungan dan baik untuk dunia, ibaratnya seperti itu. Perkara profitnya dari mana, ya sambil berjalan nanti akan bertemu dengan titiknya dari mana uang itu akan bisa berputar untuk bisa menjalankan roda ekopreneurnya itu gitu. Ya gitu aja, mungkin itu sudah bisa cukup menjelaskan hal-hal yang tadi ditanyakan ya Mbak Hana. Oke, terima kasih Bu Astri dan Bu Ratna. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, Pak Tias mungkin? Nah, ada 3 pertanyaan lagi, Bu. Mangga, Bu Astri atau Bu Ratna yang mau menjawab terlebih dahulu? Kira udah habis, cuma 3 doang. Pak, Bu, pertanyaannya ini sangat semangat pada bertanya tentang materi hari ini. Nomor 4 saya udah jawab ya. Oh iya. Nomor 4 sudah dijawab oleh Bu Ratna di chat. Udah jawab ya. Jadi dalam menjawab pertanyaan itu, dalam memberikan pandangan itu harus memposisikan diri dulu sebagai siapa gitu. Kalau saya menjawab pertanyaannya Pak Sumaryanto Raja sebagai politikus, bahaya ya. Kalau saya menjawabnya sebagai pendidik ya. Jadi saya bilang bahwa Indonesia sudah punya model. Modelnya apa adalah apa tuh pepatah Bapak Ki Hajar Dewantoro apa ya? Ingat mangun kars sung tulodo Ingmadia mangun karso tuturi handayani ya kan? Jadi kami Bu Astri Gina dan saya berusaha menjadi ingarso sung tulodo, apa tuh namanya? Memberikan contoh. Kemudian menjadi pendamping yang setia, kemudian mendorong ke depan. Itu adalah model kami ya. Saya berbicara sebagai pendidik, bukan politikus ya. Yang kedua, apakah sudah ada produk? Tadi saya sudah jawab ya, produk belum ada, yang ada adalah buah pikir. Buah pikir dalam bentuk tesis, di mana kami mencoba memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan. Yang ketiga, udah dijawab ya. Dalam era COVID ini, saya dengar cerita dari siapa ya? Sudah ada cerita dokumen kuno dari apa itu? Zaman Edan itu siapa sih yang buat itu? Pokoknya zaman Edan aja.
zaman Majapahit ya, ada tuh kan ceritanya ya. Siapa tuh tokohnya tuh? Jadi sekarang ini penting untuk menjaga kewarasan dan kecerdasan. Hanya itu yang bisa membuat kita survive. Dari saya cukup, silakan Bu Astri Gina. Kenapa Bu, saya nambahin ya? Mungkin itu Bu, kalau yang nomor 5, yang dari Pak siapa, Kasino ya. Sebenarnya kalau dari MM belum ada ya Bu ya, karena kan kita juga ekopreneurship kan relatif masih baru ya, masih bayi dilahirkan gitu ya, jadi belum ada, baru usulan-usulan saja yang kita lakukan. Tapi kalau di S1 kami sudah ada, salah satunya produk yang sosial ya, dia menghubungkan antara nelayan dengan konsumennya gitu ya, yang produknya Aruna itu. Jadi kalau misalnya di S1 ya memang mungkin influence-nya saya nggak tahu apakah dari pembelajarannya atau setelah keluar dari kampus mereka mendapatkan insight gitu ya untuk memasukkan unsur sosial di sana gitu. Tapi kalau di MM rasanya kita masih merintis ya, artinya baru usulan-usulan saja gitu. Oh, tadi yang terakhir apa sih itu? Oh ya, bagaimana binaan kampus ya mengadopsi UMKM. Nah, ini memang PR ya. Contoh yang saya tadi katakan ya, binaan saya yang di Penjahit sekarang kan sedang pivot nih, ceritanya gaya banget ya pakai istilah pivot. Banting setir lah ya, jadi tukang bakso sekarang karena dia harus bertahan hidup gara-gara kebingungan karena pegawainya itu galau, dan itu membuat galau bisnis ownernya. Katanya, Bu, saya takut nggak bisa, soalnya bingung ini lihat peraturan nggak boleh mudik tapi boleh pulang kampung gitu kan, saya takutnya nanti nggak bisa pulang beneran gitu. Jadi gimana ya caranya saya kayaknya kalau tetap di Bandung takut bener-bener nggak bisa ke kampung nanti gitu kan. Hal itu tentunya ya bikin bingung juga bagi pemilik bisnis, dan akhirnya dia banting setir kan ke bakso. Nah, ketika dia sudah banting setir ke makanan gitu ya, yang saya coba arahkan adalah setidaknya satu, dia pakailah packaging yang ramah lingkungan gitu. Terus yang kedua, konten ingredients dari baksonya yang sehat lah gitu ya, jangan tipu-tipu, jangan banyak manipulasi ya. Kalau daging ya bawa daging gitu ya, jangan kebanyakan campuran tepung yang lain-lain lah yang ibaratnya terlihat seperti besar dagingnya padahal ternyata tidak gitu. Artinya harus ada value tambahan yang memang kita coba arahkan, setidaknya misalnya menu sehatnya dipenuhi, dan setelah itu bagaimana caranya supaya jualan nggak pakai plastik. Ini bisa nggak sih nggak pakai plastik? Ya misalnya pakai wadah yang bisa diisi ulang gitu ya, dan sebagainya. Memang harganya jadi jauh lebih mahal karena gara-gara wadah plastiknya, atau wadah plastik gitunya ya. Ya plastik tapi yang aman, artinya bisa dipakai ulang. Tapi hal itu membuat jadi gerakan-gerakan baru ya di lapangan, sehingga kita bisa berkontribusi. Setidaknya lah semua pelanggan yang beli bakso ke dia dipastikan tidak punya sampah plastik di rumah gitu. Setidaknya itu aja. Jadi kita coba arahkan untuk unsur ekonya itu lebih kepada dampak-dampak apa yang kira-kira kalau gara-gara orang beli produk ke dia itu bakal nyampah di rumah. Nah, kalau masih ada hasil yang seperti itu yang harus dipikirkan oleh pebisnisnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar yang penting bakso saya laku, yang penting packagingnya rapat ya, misalnya tidak jadi berjamur dan sebagainya, bukan hanya sekedar itu. Ternyata sekarang kita juga harus mencoba memikirkan bisa nggak sih produk yang dibeli oleh konsumen itu tidak menambah kotor lingkungan. Nah, itu mungkin yang Pak siapa nih? Pak Nur ya? Pak Nur apa Bu Nur? Mohon maaf nih. Yang dari agribisnis ya, Brawijaya, mungkin salah satunya hal-hal sederhana saja dari packaging, dari ingredients yang sehat. Karena kalau kita menjual produk yang sehat, ya insya Allah masyarakat yang membeli produk tersebut juga akan lebih sustain. Dan ketika dia membelinya dengan packaging yang aman, insya Allah mereka tidak akan membuang sampah ke lingkungan gitu. Itu aja sih mungkin Bu Ratna, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Dari saya cukup. Itu tadi aja ya 3P ya. Kalau sekarang dalam konteks Sustainable Development Goals itu ditambah satu lagi, prosperity, kesejahteraan ya. Jadi kuncinya ya itu aja lah, mau profit aja atau mau melayani orang lain
atau mau apa gitu. Jadi memang berangkat dari situ kalau kita bicara konsep ECOP ya. Dari saya cukup ya, Bu Asri ya. Sudah Mbak Hana? Oke, terima kasih Bu Astri, Bu Ratna sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, yang sudah mengingat waktu yang cukup sore, dan pada kesempatan kali ini sudah gabung juga Ibu Siska, yaitu selaku Kaprodi S2MM. Mungkin Ibu Siska pada sore hari ini bisa menutup acara webinar series MM Telkom University, dan kepada teman-teman peserta diminta untuk on cam karena kita akan melakukan foto sesi di akhir acara. Mbak Hanan? Mbak Hanan? Iya Ibu. Boleh minta satu lagi closing ya dari saya dan Bu Astri Gina ya? Ya, silakan Saya Ibu. share satu lembar lagi dari PPT ya. Mangga. Oke. Udah kelihatan Mbak Hana? Sudah Bu. Oke ya. Jadi dari saya sebagai penutup ya. Kembali ke pertanyaan yang 3 tadi. Mau kemana? Kamu ada di mana? Ya. Lalu mau kemana? Bagaimana ke sana? Ya. Di sini saya coba bertanya kepada teman-teman sekalian, mau yang nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4 sampai nomor 17. Ada banyak yang bisa dipilih ya. Tapi intinya adalah mari kita melakukan peran kita masing-masing untuk menuju masa depan yang lebih baik kepada seluruh umat manusia. Demikian dari kami ini sebagai penutup. Perjalanan masih panjang ya, tapi kita menuju masa depan yang lebih baik. Dan saya dan Bu Astri akan bersedia mencoba untuk menghadirkan diskusi-diskusi yang lebih menarik lagi dalam mata kuliah ini ya, Something Better for Your Academic Journey. Demikian dari saya, terima kasih. Mbak Hana, saya kembalikan kepada Mbak Hana. Terima kasih sekali Bu Ratna dan Bu Astri. Kepada Bu Siska, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menutup acara pada sore hari ini. Dan sembari Ibu Siska menutup acara, mungkin teman-teman bisa on cam supaya kita bisa lihat nih yang hari ini join penampilannya gimana nih. Pada mandi apa sambil tiduran? Ya. Ya, terima kasih Bu Hanan yang sudah memandu acara ini, dan juga Bu Tris, dan terutama untuk Bu Ratna dan Bu Astri Gina. Terima kasih sekali atas kesempatannya selama masa WFH-nya sore-sore ini masih mau berbagi ya dengan kita semua, dan juga kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir di acara webinar MM ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali. Insya Allah kegiatan ini akan rutin kami laksanakan sebagai kontribusi kami kepada Indonesia mengenai kedudukan kami sebagai institusi pendidikan manajemen bisnis ya. Dan dalam webinar series ini kami memperkenalkan bagaimana konsentrasi yang kami miliki, keunikan yang kami miliki, dan semoga dari webinar ini Bapak Ibu bisa paham ya tujuan dari pendidikan yang kami jalani, dan semoga juga bisa bergabung bersama kami untuk melanjutkan pendidikannya di MM Telkom University. Masih ada di minggu-minggu ke depannya pertemuan selanjutnya, masih ada yang terkait dengan human management ya, manajemen SDM digital. Kemudian selanjutnya masih ada tentang strategi digital, dan kemudian selanjutnya juga masih ada terkait fintech dan big data analytics serta corporate finance. Jadi kami tunggu kehadiran Ibu Bapak semua lagi di webinar-webinar kami berikutnya. Dan ya, sebagai penutup terakhir, karena masih masa Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin buat semuanya, mohon maaf lahir batin, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik, dan juga kembali Bu Ratna dan Bu Astri Gina, terima kasih atas sharing yang sangat super sekali ya, yang sudah menggambarkan bagaimana kontribusi entrepreneurship bagi pendidikan dan bagi kehidupan di dunia ini. Itu saja Ibu Hanan, terima kasih.
atas bantuannya juga sudah memoderator acara ini. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Prodi MM untuk kesempatannya pada sore hari ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Pada kesempatan sore hari ini, saya kembalikan lagi kepada Ibu Rizrit karena ada beberapa pengumuman yang akan beliau sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Hanan sudah menemani dua presenter kita, speaker kita kali ini. Ini adalah dua dosen MM yang memang khusus expert di bidang digital ecopreneurship. Jadi, kalau nanti ada yang masuk ke MM dan juga memang sangat tertarik dengan digital ecopreneurship, nanti bisa bertemu lagi, berdiskusi lagi. Tadi banyak sekali ya pertanyaan yang memang nggak sempat terjawab. Jadi dari setiap webinar itu memang nggak sempat kejawab semua. Mudah-mudahan nanti yang nggak kejawab kita bisa share juga jawabannya di grup Telegram. Ya, jadi seru ya kalau kita ngomongin tentang digital ecopreneurship. Kita berbicara ternyata bukan hanya bagaimana kita memperoleh profit, tapi juga kita melihat sisi sosialnya, dampak ke depannya seperti apa. Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung, untuk webinar kali ini kita ada sesuatu yang baru, jadi untuk e-sertifikat biasanya kan menunggu lama ya. Nah, kalau sekarang silahkan ditunggu nanti admin dari kami, ada Pak Tias yang akan memberikan link di grup chat ini. Silahkan diisi link feedback dan e-sertifikatnya. Nanti otomatis setelah Bapak dan Ibu mengisi link feedback dan e-sertifikat ini, langsung e-sertifikatnya terkirim ke email Bapak dan Ibu semua. Ya, jadi tidak akan ada pertanyaan lagi di grup mana, Bu Rizrit, e-sertifikatnya dan sebagainya ya. Silakan dicoba. Nah, nanti nama-nama yang terdapat di link feedback itu adalah nama-nama yang bertahan di sesi ini minimal 60 menit. Dan itu tadi sudah kita absen manual. Nah, akhir kata sambil silahkan mengisi link feedback dan e-certificate. Ini adalah untuk perbaikan untuk acara-acara webinar selanjutnya. Dan kemudian terima kasih Bu Siska. Akhirnya semua bisa melihat ya Ibu Kapolri kita. Nanti untuk yang daftar KMM nanti bisa ketemu juga dengan Bu Siska. Kita masih banyak agenda, ada 3 agenda lagi ke depan, dan salah satunya tadi untuk minggu depan, tolong ditampilkan Pak Tias, kegiatan kita minggu depan kita akan bertemu dengan expert lainnya dari dosen MM. Kita akan membahas tentang digital business strategy, yaitu pada tanggal 5 Juni. Bapak dan Ibu, dari kemarin yang setia ya di Telegram, kita memang ada libur dulu, off dulu, mohon maaf ya. Jadi tidak setiap minggu ada, tiba-tiba saya kaget gitu di hari Jumat ada yang chat di grup Telegram, mana linknya, saya mau ikut webinar hari ini gitu. Ya, nah ini supaya tidak lupa untuk minggu depan tanggal 5 Juni kita akan ada webinar series online. Apa yang akan kita bicarakan? Kita berbicara tentang digital business strategi, dan memang di sini ada 2 speaker sebetulnya, punten di sini salah. Jadi speakernya Dr. Muhammad Awaludin, Pak Awaludin, beliau adalah CEO dari Angkasa Pura II dan juga menjadi dosen tetap di kami. Terus kemudian juga ada Pak Dodi Tricahyono PhD, dosen kami. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis strategi, nanti kita nantikan pembahasan yang lebih seru, karena sekarang semua spesialisasi di MM itu berbau digital. Begitu ya, sambil diisi ya untuk link feedback dan chatnya. Kemudian terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir, dan juga ada untuk Bu Ratna dan juga Bu Astri Gina, terima kasih banyak sudah sharing banyak, membuka cakrawala kita ya, membuka cakrawala kita tentang ecopreneurship ya, terima kasih banyak. Terus kemudian saya mau say hi juga, di sini ada dosen-dosen MM yang lain. Ada Pak Dr. Brady Rikumahu. Oke, ada Bu Mayarianti, sudah ketemu ya minggu lalu webinarnya. Terus kemudian juga ada dosen-dosen yang lain, ada Ibu Triwi Darmanti, terus kemudian ada Ibu Mediani Kris Eka Putri, ada Ibu Mia Sugiat, ada tadi Pak Dr. Pakti Sitorus. Nah, ini juga dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, silahkan sebelum meninggalkan ruang meeting online ini, silahkan diisi dulu link feedback-nya supaya nanti bisa mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih Bapak dan Ibu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Sudah boleh live ya? Sudah Boleh. Ibu, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.